Dan yang ketiga sudah dikaruniai anak, serta dan mimpi itu bisa jadi kenyataan kalau diri kita ada pergerakan. Manusia bukan nabi, boys. Ya. Jangan berharap mimpi itu jadi kenyataan. Yang ada jadi kebangun. Oke guys, kembali lagi bersama gua Elmon, dan kali ini kita kedatangan tamu baru. Oke, langsung kenal dulu. Inilah teman gua, Bani. Oke, ya perkenalkan, nama saya Bani, asli dari Jawa Tengah, Pemalang. Hari ini saya ada undangan dari teman lama, Yogi, yang ingin bertanya-tanya mengenai seputar visi dan misi kurang lebihnya. Kita ini kenal dari tahun berapa sih, Mas? Dari tahun 2020. Tahun pertama, ya awal kita bertemu. Sekarang udah 2025, jadi 5 tahun sejauh ini kita udah berjalan. Oke, jadi gini guys, kita tuh udah kenal lama dari 2020 ya. Jadi kita itu satu Iya. PT dulu ya. Satu pabrik kerja di PT. Nah, intinya produksi elektronik. Nah, Elektronik, ya. itu awal mula kita ketemu gimana sih, Mas? Kalau ibu boleh tahu. Awal mula pertama kita masuk, ketika saya masih di posisi departemen, yaitu ini salah satu member baru saya. Dalam arti dia member baru, yaitu dia masuk dengan kondisi member saya atas saranan di bawahan saya, tapi ya karena saya sebagai leader up dan dia sebagai LQC atau kerja di lapangan gitu. Bantu ya. Bukan membantu. Ya seperti itulah kurang lebih. Oke. Namun seiringnya waktu, beberapa lama kerja tuh gue diajarin lah oleh Mas Bani ini. Dari pengajaran itu, kita itu ada aja ya keluhan, ibaratnya Keluh kesah itu pasti ada aja. Jadi kadang-kadang kebanyakan lucunya, karena apa? Dia orangnya jujur ya, romantis dia kalau sama cewek gitu ya. Tapi kalau sama teman, care-nya best. Kenapa? Gue bilang best. Care-nya itu dia nggak mandang hati dan nggak mandang dari sifat teman, tapi dia bisa mengukur derajat mana yang benar, mana yang buruk ya, Mas ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa gue gitu? Gue salut sama dia. Jadi dia itu pernah gue di saat gue susah, dia pernah datang gitu. Jadi selalu ada. Bahkan sampai 2021 kita kerja bareng lagi, ketemu di PT yang bareng lagi, tapi beda PT tapi tempat kerja yang sama. Dengan beda departemen di situ. Oke, Mas. Oke, Mas, kali ini kita mau nanya-nanya ya, Mas ya. Apa sih kita mau ngomong apa sih ini? Biasa untuk visi misi kita selanjutnya. Oke, siap. Jadi gini, ini ada yang mau nanya, katanya dalam kehidupan ini mimpi apa sih yang Mas ingin kejar gitu sampai saat ini? Oke, saya jawab ya. Mimpi apa yang ingin saya kejar selama ini? Untuk mimpi selama ini, saya Boleh, bilang, Mas, sambil dimakan. oh ya, untuk mimpi selama sejauh ini saya kerja, sejauh ini saya kebetulan menikah baru jalan 1 tahun. Oh, lu baru nikah, Mas ya? Iya, saya baru nikah 1 tahun dan ini sudah dikaruniai anak. Alhamdulillah. Sudah anak berapa? Satu. Kebetulan baru 1 bulan umur. Oke. Untuk mimpi yang selama ini saya sudah terwujud, syukur alhamdulillah udah terwujud ya. Karena sebagaimana mungkin yang Tuhan kasih sejauh ini, dari mimpi menikah di usia 24 tahun, target dari dulu pertama kali saya kerja perantau, dan itu terlaksana pada saya umur 24 tahun. Kemudian pekerjaan yang saya dambakan dengan posisi yang relate, aman, safety, bersih, sekarang udah kecakupan. Dan yang ketiga sudah dikaruniai anak, serta yang paling utama ini dikaruniai kesehatan dari segi saya, keluarga maupun istri dan anak. Tuh mimpi yang sudah termasuk saya sudah terwujud sejauh ini ya. Dari sebelum yang Mas bilang tadi, ada nggak keluhan yang Mas jalankan pada yang lalu-lalu gitu? Oh, itu pasti ada. Contoh ya, Boleh dari kasih tahu dari keluhan biar itu. teman-teman juga pada tahu nih apa sih pengalaman Mas dulu. Mimpi itu kan mahal ya menurut saya. Benar. Karena semua orang bisa mimpi, tapi tidak semua orang bisa mewujudkan mimpi itu. Karena apa?
Karena dengan adanya mimpi itu termotivasi dari diri kita, dan mimpi itu bisa jadi kenyataan kalau diri kita ada pergerakan, ada tindakan. Kita mau berusaha, kita mau usaha ikhtiar segala macam dan doa diiringi usaha, maka di situ mimpi itu bisa kita wujudkan. Tapi kalau kalian cuma punya mimpi bahkan tidur, jangan berharap mimpi itu jadi kenyataan. Yang ada jadi kebangun. Jadi kalau mimpi kebanyakan tidur, mimpi kemana-mana. Iya, yang ada kemana-mana. Oke, good question. Jadi pertanyaan tuh oke lah ya, kita bisa ambil dari sifat hikmah yang benar mana yang buruk. Kadang juga namanya hidup penuh rintangan ya. Ya wajar, kita nabi manusia bukan nabi boys. Ya benar. Oke, pertanyaan kedua Mas. Ada lagi nih yang mau nanya nih. Hingga saat ini sudah berapa banyak janji pada dirimu sendiri yang kamu tepati? Oke, Janji apa ya? pertanyaan yang sangat bagus nih. Terkadang kita manusia kan suka bermena-mena ya. Iya, benar-benar. Contoh, Mas Yogi pernah, saya nanti ketika saya kerja di sini saya mau beli mobil, beli motor. Itu salah satu Benar. janji pada diri kita sendiri. Benar. Gue pernah Mas, gue pernah. Kadang Tapi kadang kurang kesalahan kesampaian gitu. Oke, kesalahan manusia itu dari situ. Kita kebanyakan janji pada diri kita sendiri, tapi kita nggak ada tindakan bullshit. Yang intinya membuat diri kita itu gagal atau nggak maju. Kerjakan, jalani, usaha, doa, baru kamu punya mimpi atau kamu punya keinginan, dan situlah maka terwujud. Terus saya situ Mas Yogi. Tapi manusia Mas ya, manusia itu ada titik yang ada titik tidak kepuasan. Pasti. Karena nggak nyampe keinginan, Iya. karena ada pikirannya berantakan, Berantakan. frustasi pasti ada gitu. Itu pasti. Jadi mungkin ada nggak sih motif andai suatu saat nanti yang dinonton ini pingin ada keimpian kewujudan tapi tidak tercapai, untuk menghilangkan dari segi emosional dan frustasi itu kita harus seperti apa sih gitu? Yang utamanya ya, kalau untuk saya sendiri sebagai saya seorang muslim ya, saya dengan seorang muslim, keutamanya saya lebih ikhtiar dengan yang Maha Tuhan, yang Maha Esa, itu tentunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya itu ya, saya berserah diri dengan contohnya kita beribadah sungguh-sungguh yang utama, kemudian kita minta petunjuk sama yang punya hidup sesuai kepercayaan dari kalian masing-masing, itu dengan kita meminta, berdoa atau ikhtiar. Bahkan kalau kita memang sempat, itu wajibnya kita sholat tahajud di tengah malam Mas Yogi. Benar. Kita usahain itu, kita minta permohonan sama yang di atas itu diiringi kita usaha ikhtiar, itu kita harus tawakal atas kita minta sama yang punya hidup. Benar-benar Manusia kita minta penunjuk sholat tahajud pada tengah malam, kemudian kita menjalankan kayak seperti contohnya ya sedekah subuh, karena kan banyak orang yang mengasumsikan lalai sih. sedekah subuh itu kan nikmat banget untuk pahalanya gitu kan. Benar-benar. Itu salah satunya sih. Itu untuk mengurangi keraguan kita, karena kadang kita kan kondisi udah pernah ngerasa nih, kita udah usaha nih, aduh kok belum maksimal. Nah itu kita sama yang kuasa, itu yang perlu salah satunya dari menurut saya kalau saya muslim ya. Boleh di ACC paling benar jawabannya nih. Siap. Lanjut Oke, sambil makan ya. siap, boleh sambil makan Mas ya. Nah, ada lagi nih seputaran nih, masih banyak yang nanya-nanya Mas nih. Katanya nih, mungkin dari Mas ada nggak sih hal yang benar-benar yang ingin Mas lakukan dari dulu tapi belum tercapai nih hingga saat ini? Mungkin pertanyaan mungkin sama seperti tadi. Ada nggak sih perbedaan? Pengen mewujudkan tapi titik terendahnya tuh habis-habisan gitu. Oke. Jadi kayak dari umum, kalau dari kata umumnya darah-darahan lah gitu, sampai berdarah-darah tapi nggak terwujud-wujud. Untuk keinginan yang belum terwujud ya untuk sampai sekarang, untuk saat ini Mbak. Kalau untuk saya sendiri ya, seperti Mas Yogi kan kita sama-sama perantau ya. Pas. Kalau saya Sama-sama. berasumsi saya jauh dari kota. Karena gue juga jauh dari keluarga, itu dari Sumatera guys. Kalau saya dari Jawa Tengah, Ah. itu saya berasumsi apa sih yang belum terwujud untuk saat ini, karena saya berpikir sejauh ini lama saya merantau itu keinginannya saya belum terwujud. Pertanyaan Mas Yogi tadi ini saya jawab, itu belum kembali ke tanah kelahiran. Dalam artian kembali ke tanah kelahiran itu dalam artian ini Mas Yogi, Iya. kita kan kecil di kota sendiri,
berjalan sampai besar di kota sendiri, ketika kita mencari nafkah di kota orang, maka kita masa mau balik dengan kondisi meninggal di kota orang, kan lucu kan juga kan? Pasti. Nah, tentunya kalau saya pribadi ya ini, saya mengharapkan, oke, saya kecil bareng orang tua, gede sama orang tua, ketika saya mencari nafkah atau penghasilan sudah cukup mumpuni, dalam artian kita bisa bilang sukses ya, kita udah sukses, mumpuni ada, kalau bisa kita balik ke kampung tanah kita sendiri, buka usaha kecil-kecilan kayak itu kita jualan, Bener banget. kita usaha apa, karena apa, asumsi saya kalau kita seakan kerja di kota orang dan kita meninggalkan jauh dari kota kelahiran, keluarga, orang tua, itu menurut saya apa ya, dari saya pribadi itu termasuk salah satu egois banget. Karena apa, orang tua besarin kita dari kecil nih, dari kita mulai belajar jalan sampai kita udah bisa gede saat ini, kita tinggalin mereka di jauh kampung dengan kita cuma ngasih kabar, ngasih uang. Orang tua kita mah gak butuh uang, Doa ya. mereka cuma butuh Kabar. Kesehatan. waktu sama suasana bareng. Benar banget. Itu orang tua yang butuh. Benar. Itu kenapa yang tadi Mas Yogi pertanyaan, ada sih pencapaian yang mana belum terwujud kayak ini, karena asumsi saya dari keinginan saya ketika saya udah bekerja, kembali ke tempat kelahiran, buka usaha, bahkan kalau bisa untuk mempekerjakan orang. Itu mimpi saya yang belum terwujud ini ya. Satu lagi, jangka panjang. Jangka panjang, itu jangan yang sifat sementara, karena itu buat jangka panjang Benar-benar. untuk kelanjutan hidup. Apakah kamu takut dengan adanya perubahan, dan mengapa? Seandainya ada perubahan, saat kamu ada rasa ketakutan, dan mengapa itu? Untuk takut sih manusiawi ya, setiap manusia pasti punya rasa ketakutan, karena kita juga masing-masing punya hati, wajar. Perubahan dari rasa ketakutan itu pasti ada. Contoh dari dampak COVID 2020. 2020. Nah, 1920 itu semua orang merasa ketakutan, bahkan perusahaan besar pun dampaknya kemana-mana. Apalagi kita yang perorangan, Mas, kita yang perorangan Sampai masih kehilangan kerja. sampai kehilangan kerja, kena pengurangan, kena off. Itu untuk perantau kayak kita tentunya yang ngerasa keberatan, itu yang bikin dampak kita ketakutan. Iya. Itu sih kalau untuk rasa ketakutannya. Tapi rasa ketakutan itu bisa kita balas dengan apa? Rasa semangat. Kita Asal. mau sampai mana nih dengan rasa takut kayak gini? Kalau kita nggak ngeberontak, kita nggak ngebantah rasa malas kita sendiri, rasa takut nggak kita balas, nggak kita lawan, yang ada kita akan terpuruk masuk nantinya. Apalagi ditambah dengan pergaulan. Kalau kita Nah. punya teman yang sembarang ya, Itu kalau pasti kita ngaruh gitu ya. itu Punya sangat teman berpengaruh. yang nggak ada tujuan hidup, maka Nah. kita keikut jadinya Itu lingkungan, teman, suasana lingkungan kerja itu sangat berpengaruh tentunya. Intinya jangan sampai lah, yang sampai bahkan yang anak-anak sekarang yang sampai pinjol-pinjolan, dan bahkan yang aneh-aneh dan Itu. seperti judi. itu salah satunya, yang paling saya khawatirin di masa-masa sekarang tuh, bangsat anak sekarang pada main pinjol gila. Baru SMK lulus sekolah udah hutang 10 juta 50 juta, kan gila, goblok. Lu sekolah emang nggak pakai biaya kan? Benar. Gila. Gue minum dulu, kecek dulu. Lanjutlah. Oke, mantap. Nah, ada lagi nih Mas yang nanya nih. Ini pertanyaan yang sangat bermutiara ya, ibaratnya sangat terpukau. Lihat, mungkin orang-orang pasti akan mendengar, karena orang ingin melihat jawaban dan kesan dari Mas. Ya, Seberapa berartinya keluarga dalam hidup Mas? pertanyaannya saya tunggu, karena saya paling suka berhubungan sesuatu itu dengan keluarga. Jadi Ini masih kelihatan tipe-tipe familiar dan lebih spesifik care sama keluarga ya. Iya, makanya menurut saya sebaik-baik orang itu ya tetap keluarga, sebaik-baik teman itu ya tetap orang yang masih berhubungan darah. Karena saya bilang kayak gini, ketika lu sakit, yang menunggu kabar lu itu siapa? Bukan teman, keluarga. Ketika lu ada apa-apa, itu yang lu hubungin orang pertama siapa? Keluarga. Ketika lu meninggal, yang ngurus lu siapa? Keluarga, bukan teman lu. Bener banget. Jadi menurut gua kontribusi keluarga dari diri kita itu nomor satu ya. Gak bisa dibandingin dengan teman, apapun itu gak bisa. Karena gini, Teman itu bukanlah segalanya. nah Kalau itu, saya bilang, kalau tapi ada teman yang segalanya. memang itu nggak semuanya ya. Ini kita nggak bilang teman itu semuanya nggak segalanya, enggak. Cuma beberapa memang ada teman juga yang care. Contohnya Mas Yogi, care untuk saat ini ya.
Jadi saya bilang kenapa keluarga nomor satu, yang pertama adanya apa pada diri kita itu kita selalu berjatuh pada keluarga, kabar sakit maupun dari kita kondisi ada kita butuh apapun, orang yang kita hubungi utama itu pasti keluarga. Benar banget, benar. Dan ketika kita keadaan apapun pasti kita larinya ke keluarga. Bahkan ketika kita suka duka senang pasti kita urusannya ke keluarga. Benar banget, benar. Makanya menurut saya keluarga nomor satu ya karena itu saya selalu memprioritaskan keluarga. Keluarga lah nomor satu dan segala-galanya sampai dunia akhirat. Nah, nggak ada batasannya untuk keluarga sih. Oke. Maksud. Berartinya keluarga dalam hidup Mas ya. Iya. Dalam kebahagiaan keluarga, menurut Mas itu apa sih kebahagiaan keluarga itu sampai kita terkesan dan membuat hati kita Bangga. tersentuh dan menangis itu? Bangga pasti benar. Masuk. Kalau menurut saya ya, arti sebuah kebahagiaan keluarga itu ketika satu kita tidak kekurangan, yang kedua selalu diberi kesehatan, yang ketiga selalu ada kabar baik. Contoh, kenapa saya bilang satu kabar baik? Ketika Mas Yogi di sini jauh dari keluarga selalu dikabarin setiap hari, mungkin setiap minggu Mas Yogi ngabarin kita itu bapak, ibu atau kakak dengan kabar, oh Yogi di sini sehat. Keluarga secara otomatis di kamu seneng dong. Pasti. Itu kenapa gunanya pentingnya kabar dari diri kita untuk keluarga. Yang kedua kesehatan Mas. Tadi saya bilang ya, pentingnya kesehatan buat diri kita. Kalau kita sehat, keluarga juga ikut senang. Kalau kita yang sakit, pasti keluarga di sana jauh. Khawatir yang ada. Benar banget. Tuh. Terus dari itu Mas. Sejauh ini pertanyaan oke dan aman. Aman, karena ini bisa dipetik dengan keadaan yang bagus, mana yang benar. Mungkin kalian bisa mencontohkan ya dari karakter segi seperti Mas Bani dan teman gue ini ya. Kalian bisa petik hikmahnya. Mungkin jangan sampailah yang hal-hal yang nggak diinginkan menurut orang nggak benar, tapi jangan disentuh dan jangan diambil. Karena apa? Yang ada kerugian yang pasti dampak ke diri kita sendiri nantinya itu. Oke Mas, ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Pertanyaan ada 3 lagi. Hal apa sih yang bisa membuat Mas hancur dan jika kehilangannya? Nih, pertanyaan yang paling saya tidak suka sebenarnya. Karena dari pertanyaan Mas Yogi ini salah satunya mengandung kata perpisahan. Mungkin kalian semua tahu arti perpisahan itu apa kan? Bahkan mungkin semua nonton, kalau nggak Mas Yogi lebih tahu. Hampir semua orang tidak menyukai perpisahan. Kenapa? Sebab itu setiap ada pertemuan maka ada perpisahan. Nah, pertemuan itu mengasihkan kan, tapi perpisahan itu selalu berdampak pada menyakitkan atau menyedihkan. Contoh kita perpisahan itu dalam artian maaf kata nih, kita kehilangan salah satu keluarga, orang tua, kerabat, teman dekat, itu salah satu tamparan besar buat kita. Bahkan hancur ya. Apalagi yang berhubungan dengan keluarga ya salah satunya. Jadi kita punya keluarga bukan main-main. Bukan main-main itu, bukan main, ancaman sekali. Karena satu masalah bisa ribut semuanya dan kacau ya. Nah, bahkan menurut saya suatu kehilangan itu dampaknya berpengaruh pada diri kita dan lebih ke batin untuk saya Mas Yogi. Pasti, benar banget, benar guys. Kayak yang tadi saya bilang, ketika kita kehilangan sosok orang tua, kerabat, bahkan maaf kata kekasih atau pasangan hidup, itu kita ngerasa apa Mas Yogi? Kenapa? Kita punya orang tua, panutan kita, orang tua untuk cerita kita, yang biasa kita kabari ketika kita orang tua udah ngerasa kita nggak ada, kita mau ngapain itu apa ya nggak? Benar banget. Karena kita hidup, tujuan kita ya kalau nggak diri kita, orang tua, pasangan kan, bukan begitu. Itu ya kenapa saya paling nggak suka untuk tentang tadi salah satunya perpisahan. Saya nggak suka. Iya. Bisa jadi kacau balau ya. Iya, hancur kacau pasti balau. sehancur-hancur. Pokoknya kalau kata orang Jawa itu kalau ada perpisahan itu biasanya kita bilang rungkat. Seperti lagu apa? Rungkat, ente. Jangan salah. Lu belum tahu ya guys ya. Ini gini-gini bisa nyanyi loh guys. Ya. Cuman dia masih belum mungkin
malu ya. Saya sebenarnya jago nyanyi karena saya belajar dulu dari sekolah memang belajar teknik, jadi saya nyanyinya bagus. Mungkin nanti suatu saat kita bisa ngisi di kafe ya Mas ya. Oke, kurang lebih. Ntar kita bisa. ajuin mudah-mudahan collab. Oke, ini ada pertanyaan yang membuat penonton ini untuk mendongkrak isi hati dan mungkin pergerakan. Apa motivasi terbesar dalam hidup? Motivasi terbesar saya, oke, motivasi saya terbesar yaitu satu, saya selalu merasa kecukupan. Motivasi saya yang utama dalam arti kecukupan itu cukup buat beli rumah, cukup buat biaya hidup, cukup buat kebutuhan sehari-hari, cukup buat beli pajero, cukup buat beli aero, Bisa jadi kan suatu saat bisa jadi kan amin itu kan mimpi kan. Kita tuh mimpi itu gratis. Benar. Cuma tergantung dari kita mau bergerak atau kita mau usaha nggak. Motivasi saya bekerja untuk saat ini sejauh ini merantau jauh-jauh dari kita, melainkan karena apa? Saya berpikir gini ya, atasan kita tidak pernah mementingkan masa depan kalian. Sebenarnya kayak kita, atasan kita tuh, kita sebagai buruh tidak pernah mementingkan masa depan kita, tapi kita mementingkan kesejahteraan atasan. Benar. Jadi kalau bukan diri kita sendiri yang bergerak, siapa lagi? Menurut saya gitu. Jadi termotivasi saya itu gini, kalau atasan saya lebih tinggi, saya harus lebih dari atasan saya. Nah, itu bagaimana caranya ya? Entah itu lu gua jatuhin, tapi dengan cara positif ya. Ini maaf teman-teman ya, dengan cara bekerja yang sehat ya, bukan cara menjatuhkan secara tiba-tiba. Ini kita bekerja secara sehat lah, cara akal sehat aja, itu aja sih Mas. Karena kontribusi kita di pekerjaan hanyalah teman kerja, iya. Bukan sebatas kerja, sekelas kerja dan bukan lebih dari pekerjaan. Nggak ada lebih sebatas Itu kerja. mungkin di luar lah, mungkin bisa Iya. jadi ya. Oke sih, maksud. Dan ini pertanyaan terakhir, ya, semoga Mas bisa memberi anak-anak muda sekarang lah kan, biar ada kemajuan dan mungkin bisa mengikuti generasi anak muda, walaupun muda tapi bisa menjadi pemuda sukses. Oke. Adakah pesan atau nasihat terakhir yang ingin Mas sampaikan kepada pendengar? Boleh Mas kasih tahu dan boleh Mas beritahu pesan terakhir dari Mas Bani. Kesan dari saya untuk para cowok maupun cewek, mau siapapun, Kalau bisa agak lama nih. pendidikan lu tinggi, mau siapapun titel lu tinggi, jabatan lu tinggi, pendidikan lu tinggi, tapi kalau lu tidak ada usaha, kerja keras, bullshit. Benar. Karena apa Mas saya bilang, orang kaya itu cuma orang-orang cerdas, dan orang-orang miskin itu hanya orang-orang bodoh menurut saya. Jadi kalau lu mau kaya, lu pinterin diri lu sendiri dengan kerja keras, akalin sebagaimana lu mencari cuan. Banyak kan orang-orang pintar di luar sana, kebanyakan orang-orang cerdas, dan kebanyakan orang-orang miskin ya itu orang-orang bodoh menurut saya. Iya. Karena apa? Adanya kita bisa bilang bodoh karena bisa diatur, adanya orang ngatur karena dia cerdas. Jadi motivasi dari kita untuk sekarang ya. Jadi untuk seperti kaum kru yang kayak kita ini untuk saat ini ya, jangan lihat dari nominalnya, tapi lihat dari jangka panjangnya sama konsistensi pendapatan kita per bulannya. Benar banget. Andai orang bisa bersyukur saat ini ya. Itu bukan kita berarti nikmat kufur ini ya, bukan kita berarti nikmat kufur, cuma lu jangan kebanyakan ngeluh, kerjakan, lakukan. Kurangin malas-malasan, lu kurangin main-main lu dulu. Kalau lu makin banyak kerja, lu makin banyak duit. Dan jangan lupa jaga kesehatan sih, itu yang nomor kedua. Pasti benar banget. Itu sih utama menurut saya motivasinya untuk pejuang perantau seperti saya ini ya. Motivasi kerja. Ketika lu malas-malasan seperti ini tanggal merah nih, kita nggak lembur, wah pendapatan kita berkurang. Lu milih tanggal merah lu libur, atau lu tanggal merah lu masuk, lu punya pendapatan. Pikirin secara baik-baik. Saya lebih milih masuk karena ada pendapatan. Apalagi peluang-peluang di luar sana masih banyak ya. Iya. Contohnya mungkin orang-orang bisa ya online shop, affiliate, asal ininya main. Yang penting kita satu ada kemauan, itu aja sih menurut saya ya. Oke guys, mungkin ini berkesan ya buat kalian juga semuanya, apalagi dari pesan Mas Bani ini, karena kita ini dulunya
pernah sih ya namanya kayak ada rasa cekcok dulu ya, Mas ya. Pasti, Dulu ya. kita sempat berantem hal-hal juga. kecil, tapi hal-hal kecil ya biasa itu namanya teman. namanya gesekan wajar. Tapi sekarang alhamdulillah sudah menjadi saudara dekat dan Iya. teman dekat, saling mengerti satu sama lain, bahkan sefrekuensi. Dia gila, saya juga gila. Jadi buat kalian, buat anak-anak muda, buat kalian yang masih punya keluarga, emak bapak, tolong mungkin kalian bisa membahagiakan mereka selagi mereka masih ada. Lebih Karena intens lah, intinya kita Bener. lebih ke intens Bener. keluarga. kapan lagi gitu kan kita bisa bahagian keluarga, apalagi anak-anak bujang yang belum nikah. Buat kalian yang belum nikah, seandainya pun yang kalian sudah nikah, bahagiakanlah mereka awal saat kita sudah punya anak dan mereka ingin melihat cucunya itu seperti apa. Jadi pada intinya mah kita jangan ada namanya keterlambatan ya Mas ya. Tidak ada keterlambatan. Kalau saya lebih ke itu sih Mas Yogi ya, lebih cobalah ayo kita balik lagi ke diri kita, kurangin ego kita. Kurangin ego untuk apa? Benar. Kurangin ego, Turunkan untuk- ego. turunkan ego untuk kita bersikeras untuk hal-hal yang kita inginkan secara individu loh, secara independen. Benar, Jadi benar. kalau menurut saya pengen kemana dengan sendiri, dengan teman, dengan kerabat atau siapa, kurangin lah, kita prioritasin dulu ke keluarga. Keluarga. Walaupun tahun kemarin belum terjadi, semoga tahun ini Terjadi mungkin gitu, karena ya ada kata indah selain kebersamaan menurut saya sih. Mantap. Oke, mungkin itu saja guys. Kita tutup dulu. Terima kasih buat Mas Bani. Sehat-sehat selalu ya Mas ya. Terima kasih. Sampai ketemu Sampai selanjutnya. ketemu lagi. Nanti kita bikin lagi kalau misalkan ada waktu, kita bakalan bikin lagi. Oke Siap. Mas. Tetap sehat selalu. Jaga silaturahmi. Sehat-sehat buat keluarga Mas ya. Oke, siap. Semoga sehat kembali untuk Mas Ami dan lancar untuk channelnya makin maju, makin jaya. Amin. Oke guys, kita tutup dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya Yogi. Saya Bani. Sampai ketemu di Elmon Official. Assalamualaikum.